Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Yang pertama yang akan saya sampaikan terlebih dahulu adalah capaian pembelajaran yang harus saudara capai untuk materi pertemuan pada hari ini. Di mana untuk capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis pengertian dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran, di mana hal ini penting dikuasai oleh kita, oleh saudara sebagai mahasiswa, terutama sebagai calon guru, sehingga saudara bisa melakukan kegiatan pengukuran, penilaian, dan evaluasi, serta mampu membedakan maksud dari ketiga hal ini. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah pengertian dari ketiga hal tersebut, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, sebenarnya kita itu sering membuat suatu kegiatan evaluasi dan selalu menggunakan prinsip mengukur dan menilai. Namun, kadang kita belum memahami secara tepat arti dari kata evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Bahkan mungkin masih banyak kita yang beranggapan dan cenderung untuk mengartikan ketiga kata tersebut dengan suatu pengertian yang sama. Nah, secara umum, orang hanya mengidentikan kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena aktivitas mengukur biasanya sudah termasuk di dalamnya. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya, ketiga kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan. Nah, untuk memahami pengertian evaluasi, saya akan sedikit menjelaskan atau mencontohkan supaya saudara bisa mengerti atau memahami perbedaan dari mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Contohnya misalkan apabila ada seseorang yang memberikan kepada kita dua buah pensil yang berbeda ukuran, yang satu panjang dan yang satu lebih pendek, dan kita diminta untuk memilihnya, maka otomatis kita akan cenderung memilih pensil yang panjang karena akan bisa lebih lama digunakannya. Nah, kecuali memang ada kriteria atau kekhususan sendiri sehingga kita memilih yang sebaliknya. Nah, dari contoh yang tadi saya sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa kita selalu melakukan penilaian sebelum menentukan pilihan untuk memilih suatu objek atau benda. Nah, pada contoh yang tadi, kita memilih pensil yang lebih panjang daripada pensil yang lebih pendek, karena pensil yang lebih panjang dapat kita gunakan lebih lama. Nah, untuk mengadakan penilaian, kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Dalam contoh tadi, jika kita mempunyai penggaris, maka kita akan menentukan pensil mana yang lebih panjang dan pensil yang lebih pendek itu kita ukur menggunakan penggaris tadi. Nah, kemudian dari hasil ukuran tadi kita bisa mengatakan pensil mana yang panjang dan pensil mana yang pendek. Nah, dari hal itu kita dapat mengetahui bahwa proses penilaian menggunakan tiga ukuran, yakni ukuran baku seperti meter, kilogram, takaran, dan sebagainya, dan ukuran tidak baku seperti depa, jengkal, langkah, dan sebagainya, dan ukuran perkiraan, yakni berdasarkan pengalaman. Nah, kegiatan tadi yang sudah saya contohkan itu bisa terlihat, ya, mana proses mengukurnya, mana proses menilai, dan mana proses mengevaluasi.
Mengukurnya adalah ketika kita menggunakan penggaris untuk mengetahui mana yang lebih panjang. Menilainya adalah ketika kita bisa menentukan dari kedua pensil yang tadi mana yang lebih panjang. Dan ketiga, mengevaluasi. Ketika kita memilih yang lebih panjang, kita tahu bahwa si pensilnya itu bisa digunakan lebih lama dibandingkan dengan pensil yang satunya lagi. Nah, itu adalah perbedaan dari mengukur, menilai, dan mengevaluasi dari contoh yang tadi saya sampaikan. Nah, dari contoh tadi kita bisa menyebutkan pengertian dari mengukur, menilai, dan evaluasi. Pengukuran. Pengukuran adalah proses kegiatan yang sistematis untuk mengetahui keadaan suatu objek atau gejala secara kuantitatif atau dalam bentuk angka maupun skor berdasarkan aturan-aturan tertentu. Tadi seperti yang dicontohkan, ketika saudara menggunakan penggaris untuk mengetahui mana yang lebih panjang, itu adalah proses mengukur, ya. Karena diukur secara kuantitatif. Berapa senti pensil yang satu dan berapa senti pensil yang satunya lagi. Lalu yang kedua adalah penilaian, yaitu proses memberikan nilai atau grade terhadap objek ataupun subjek berdasarkan hasil pengukuran, baik buruk atau teknik lainnya. Nah, biasanya penilaian di sini bersifat kualitatif. Nah, tadi dari hasil ukuran tadi kita bisa mengetahui mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Nah, itu adalah proses penilaian. Lalu yang ketiga adalah evaluasi, yaitu proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dari mengukur dengan penggaris, lalu menyimpulkan atau menilai mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi, menentukan, mengambil keputusan, pensil mana yang akan kita gunakan. Ya, nah itu adalah evaluasi. Nah, itu merupakan pengertian dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Dalam bidang pendidikan ini sangat penting juga. Ya, bagaimana ketika kita mau melakukan evaluasi, ya pasti kita harus mengukur terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan penilaian. Dan yang terakhir, kita mengevaluasi, mengambil keputusan atau pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya saya akan lebih menjelaskan mengenai pengukuran. Pengukuran atau measurement adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan sesuai dengan objek yang diukur. Pengukuran bukan hanya mengukur hal-hal yang tampak saja, namun juga mengukur benda-benda yang dapat dibayangkan seperti kepercayaan konsumen, ketidakpastian, dan lain-lain. Nah, pengukuran dalam bidang pendidikan berarti kita mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Nah, dalam hal ini yang diukur adalah bukan peserta didiknya, akan tetapi karakteristiknya. Ingat, yang diukur bukan peserta didik, tetapi karakteristik dari peserta didiknya. Nah, dalam hal ini, guru menaksirkan prestasi siswa atau peserta didik dengan membaca atau mengamati apa saja yang dilakukan oleh siswa, seperti mengamati kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan atau sampaikan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Nah, dengan demikian, pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Dalam hal ini yang diukur bukan peserta didiknya sekali lagi, tetapi karakteristik dari peserta didiknya atau atribut dari peserta didiknya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, sudah saya contohkan juga. Ya, seperti mengamati kinerja, lalu mendengarkan ketika mereka menyampaikan pendapat. Ya, nah itu adalah proses pengukuran. Dan biasanya itu dilakukan untuk mengukur seperti sikap maupun keterampilan dari peserta didiknya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang penilaian. Mudah-mudahan tadi yang pengukuran saudara sudah bisa memahaminya ya. Nah,
Penilaian atau assessment adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didiknya. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Nah, hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif atau pernyataan naratif dalam bentuk kata-kata, ya, seperti di rapot sekarang itu kebanyakan si penilaiannya itu dalam bentuk deskriptif, ya, atau naratif, dan juga bisa nilainya itu berupa angka atau kuantitatif. Nah, penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah mempermasalahkan bagaimana pengajaran guru dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Pengajar pun harus mengetahui sejauh mana pembelajar atau peserta didik telah mengerti bahan yang telah diajarkan, atau sejauh mana tujuan atau kompetensi dasar dari kegiatan pembelajaran telah dikelola dan dicapai oleh peserta didiknya. Nah, tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan instruksional dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu dapat dinyatakan dengan nilai. Ya. Secara sederhananya, kita bisa melihat bahwa penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambar perkembangan belajar peserta didik. Seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa pembelajaran adalah proses bertemunya antara pendidik dan peserta didik dalam satu lingkungan belajar. Ya. Nah, belajar itu adalah adanya perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, tingkah laku, dan sebagainya yang dialami oleh peserta didik. Nah, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan itu dalam proses pembelajaran, maka kita harus melakukan penilaian supaya kita mengetahui bagaimana perkembangan peserta didiknya, baik itu sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya, maupun tingkah laku dari peserta didiknya. Lalu menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran atau kuantifikasi suatu objek, sifat, perlakuan, dan lain-lain. Nah, maksudnya penilaian di sini adalah menafsirkan hasil setelah kita melakukan pengukuran. Ya, contoh misalkan ketika seseorang atau peserta didik melakukan ujian atau ulangan, nah tahap pertama guru akan menskor. Menskor itu misalkan memberikan poin untuk masing-masing soal yang diberikan atau jawaban dari peserta didiknya. Nah, hasil dari jawaban, hasil dari penskoran yang sudah dilakukan, maka muncullah penilaian. Ya, nah penilaian itu mendeskripsikan hasil dari penskoran yang sudah dilakukannya. Ya, sehingga diketahui berapa nilai dari masing-masing peserta didiknya sesuai dengan pengukuran yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, menggambarkan informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensinya. Nah, penilaian juga memberikan gambaran, ya, tentang bagaimana hasil belajar peserta didik dan bagaimana peserta didik itu sudah mencapai kompetensi dasarnya atau belum. Nah, ini juga kaitannya nanti dengan gurunya itu sendiri, ya. Sejauh mana guru sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sehingga peserta didik mampu untuk mencapai kompetensi dasarnya. Itu adalah sekilas tentang penilaian, karena kita nanti akan membahas juga ya tentang penilaian itu di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya ini masih konsep dari penilaian itu sendiri. Jika kita perhatikan bahwa penilaian itu ada di dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Jadi silakan saudara harus memiliki ya salinan isi dari Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ini. Karena di dalamnya itu menjelaskan tentang bagaimana penilaian, teknik penilaiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, saudara sebagai calon guru itu harus memiliki salinan ini, ya. Nah, secara sederhana menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didiknya.
Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sesuai dengan Permendikbud ini, bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa penilaian ini adalah untuk mengumpulkan dan mengolah informasi tentang hasil belajar peserta didiknya, ya, atau ketercapaian hasil belajar dari peserta didiknya, ya. Di mana sesuai dengan kurikulum yang sekarang, yang harus diukur, yang harus dinilai bukan hanya kognitif atau pengetahuannya saja, tetapi sikapnya, ya, dan juga keterampilannya. Karena dalam pendidikan sekarang kita itu bukan menciptakan manusia-manusia yang pintar saja, tetapi kita pun harus menciptakan manusia-manusia yang pintar, yang memiliki sikap yang baik atau akhlak yang baik, dan memiliki keterampilan juga. Jadi bukan hanya pintar bisa menjelaskan atau bisa menyebutkan, tetapi mampu untuk menerampilkannya, ya, mampu untuk mengimplementasikannya hasil dari pengetahuan yang telah dimilikinya. Itu adalah penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, mengapa menilai? Mengapa kita guru, ya, itu harus melakukan penilaian? Nah, dalam dunia pendidikan, penilaian mempunyai makna ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama adalah makna bagi siswanya. Jadi, mengapa seorang guru menilai? Yang pertama dilihat dari sudut pandang siswanya. Bahwa siswa itu harus mengetahui sejauh mana mereka berhasil dalam melaksanakan pembelajarannya, ya. Sehingga siswa itu nantinya bisa mengevaluasi ketika mereka sudah memenuhi standar kompetensinya atau kompetensi dasarnya, ya, maka evaluasinya ya siswa tersebut harus terus mengembangkannya. Lalu jika siswa ternyata belum mencapai kompetensi dasarnya, berarti harus ada program yang diberikan atau si siswa itu sendiri harus memiliki motivasi agar bisa meningkatkan pembelajarannya, ya, sehingga kompetensinya bisa tercapai. Jadi penting sekali menilai ini, ya, terutama bagi siswa, ya, karena untuk mengetahui tadi sejauh mana mereka paham, ya, akan pembelajaran yang sudah mereka laksanakan. Lalu yang kedua, mengapa menilai? Dilihat dari sudut pandang guru atau makna bagi gurunya. Nah, ini penting bagi guru adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari masing-masing peserta didiknya. Karena guru bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi dalam pembelajarannya. Jadi guru penting untuk mengetahui sejauh mana perubahan peserta didiknya atau siswanya. Sejauh mana siswanya itu bisa mencapai kompetensinya, ya. Nah, menilai juga ini nanti akan berdampak kepada evaluasi yang dilakukan oleh guru. Baik evaluasi terhadap peserta didiknya maupun evaluasi terhadap gurunya itu sendiri. Bagi peserta didiknya, ketika ada peserta didik yang belum mencapai kompetensinya, maka guru harus melakukan yang namanya program remedial, ya. Nah, nanti kita akan bahas apa itu program remedial, ya. Jadi program remedial bukan menguji ulang gitu ya, tetapi ada hal yang perlu dilakukan oleh guru terlebih dahulu, bukan langsung melakukan tes saja gitu, ya. Nanti kita akan bahas ketika memasuki materi tentang program remedial itu, ya. Lalu ketika ada siswa yang sudah mencapai kompetensinya, guru pun harus melakukan evaluasi, ya. Siswa diberikan program pengayaan, ya. Nah, pengayaan pun nanti kita akan bahas, ya, di materi yang sama dengan program remedial tadi. Nah, lalu yang kedua adalah untuk mengetahui, ya, bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.
Ketika banyak siswa yang belum tuntas atau belum mencapai kompetensinya, berarti mungkin bisa saja ada yang salah dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sehingga guru harus mengevaluasi ya proses pembelajarannya, baik dari mulai perencanaan yang dilakukan oleh guru maupun pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Ya, karena guru jangan sampai ketika ada siswa yang atau banyak siswa yang belum tuntas kompetensinya menyalahkan dari sudut pandang siswa saja. Ah ya mas siswana ya eh, tidak pada bisa gitu. Siswanya malas gitu. Nah, jangan ada prasangka seperti itu. Tetapi lihat apakah yang sudah kita lakukan, apakah yang sudah guru lakukan itu memang bisa meningkatkan kompetensinya, ya. Jadi guru pun harus mengevaluasi diri guru itu sendiri, ya, supaya guru bisa terus mengembangkan proses-proses pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Lalu yang ketiga adalah makna bagi sekolah. Makna bagi sekolah salah satunya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada stakeholder, ya. Sebagai pertanggungjawaban sekolah kepada siswanya, kepada orang tua siswanya, ya. Sejauh mana sekolah itu mampu untuk mencapai standar kompetensi lulusannya, ya. Dan ini pun bagi sekolah pun menilai ini untuk mengevaluasi mengenai program-program yang memang dilakukan oleh sekolah. Nah, itulah pentingnya menilai atau mengapa kita sebagai seorang guru harus menilai. Selanjutnya adalah kita berbicara tentang tujuan penilaian, ya. Nah, adapun untuk tujuan penilaian, yang pertama mendeskripsikan kecakapan belajar peserta didik sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai aspek. Nah, dengan deskripsi ini dapat diketahui posisi kemampuan dari peserta didiknya dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya juga. Jadi penilaian ini sangat penting sekali untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mampu untuk mencapai ketuntasannya atau mencapai kompetensinya. Lalu untuk mengetahui juga perbedaan dari masing-masing peserta didik, ya. Lalu yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pembelajaran, yakni mengetahui sejauh mana perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan peserta didik, sehingga akan dapat mendukung peningkatan kinerjanya. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan, bahwa penilaian adalah untuk mengetahui tadi sejauh mana perkembangan ya pengetahuan, sikap maupun keterampilan dari peserta didiknya. Karena yang harus dirubah ya adalah ketiga hal ini sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Lalu yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penelitiannya atau penilaiannya, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program diklat serta strategi pelaksanaannya. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa penilaian juga hasil dari penilaian nantinya akan menentukan tindak lanjut yang dilakukan oleh seorang gurunya. Ya, ketika penilaiannya berhasil, berarti guru harus mengembangkannya. Ketika penilaiannya kurang berhasil, berarti guru harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Ya, baik dalam pembelajarannya ataupun dalam penyusunan evaluasinya atau penilaiannya. Dan yang terakhir, memberikan pertanggungjawaban dari penyelenggara kepada stakeholder. Nah, tadi sama dengan makna bagi sekolah. Ya, di mana tujuan penilaian adalah untuk memberikan tanggung jawab sekolah, guru kepada stakeholdernya. Siapa stakeholder di sini yang dimaksud? Selain dari orang tua, ya, siswa, ya, komite, tetapi dengan penilaian juga ini menuntut pertanggungjawaban kepada dinas pendidikannya lah, gitu ya,
supaya mengetahui bagaimana ketercapaian dari masing-masing sekolahnya. Nah, itu adalah tujuan penilaian. Nah, adapun fungsi penilaian itu ada 4. Ya, ada formatif, sumatif, diagnostik, seleksi, dan penempatan. Formatif adalah untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang memang belum memenuhi kompetensinya. Lalu fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai atau angka kemajuan hasil belajar peserta didik sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi penilaian secara diagnostik, maksudnya adalah untuk memahami latar belakang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi penilaian juga untuk mengetahui ya, mana nih kesulitan dari peserta didiknya. Sehingga hasil dari diagnostik ini akan menentukan program selanjutnya atau perencanaan pembelajaran ke depannya. Dan yang terakhir, fungsi penilaian dilihat dari seleksi dan penempatan. Maksudnya adalah untuk menentukan atau menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya. Nah, itu adalah fungsi dari penilaian. Nah, selanjutnya adapun prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama adalah sahih atau sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, atau intinya bahwa penilaian itu harus mencerminkan tujuan belajarnya, ya, atau kompetensi dasarnya harus mengarah kepada itu. Lalu yang kedua, objektif. Maksudnya penilaian itu harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilainya atau gurunya. Nah, dalam hal ini penilaian itu harus dinilai objektif gitu ya. Objektif di sini, jadi tidak boleh ketika kita menilai ada hal-hal lain yang mempengaruhi penilaian kita. Ya. Contohnya misalkan peserta didik ini mah saudara saya. Ya. Penilaian aslinya 70 karena saudara ditambahkan jadi 80. Nah, itu tidak boleh. Penilaian itu harus objektif, ya, sesuai dengan yang dikerjakan oleh peserta didiknya. Jika 70 ya 70 saja, ya. Nah, tidak boleh ada subjektivitasnya. Apakah itu misalkan anak guru atau anak saudara, bahkan anak kita sendiri. Ketika anak kita sendiri kita ajar, itu kita harus objektif gitu ya. Tidak boleh karena ini mah anak saya harus tinggi nilainya karena malu nanti sama teman-teman yang lainnya atau sama guru-guru yang lainnya. Nah, itu tidak boleh. Harus objektif. Lalu yang ketiga, adil. Maksudnya bahwa penilaian tidak boleh menguntungkan atau merugikan peserta didik karena dilihat dari statusnya lah atau latar belakangnya lah. Jadi penilaian itu intinya harus adil gitu ya. Kita tidak boleh melihat bahwa misalkan tadi si A anak guru, si B bukan anak guru sehingga nilainya berbeda. Tidak boleh, tetapi harus adil. Ya. Tidak boleh kita melihat dari sudut manapun. Ya, kita harus bisa menilai itu ya dari apa yang mereka kerjakannya, ya. Harus adil, ya. Lalu yang keempat, terpadu. Nah, maksudnya penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya sehingga dari prinsip ini penting kita pahami bahwa ketika kita sudah melakukan pembelajaran, ya penting kita melakukan penilaian juga. Jadi tidak bisa dipisahkan antara proses pembelajaran dengan penilaian. Karena ya untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran itu bisa dipahami oleh peserta didiknya penilaian itu. Karena kalau penilaian tidak ada,
ya kita tahu dari mana peserta didik ini bisa mencapai kompetensinya. Ya, nah itu adalah maksud dari prinsip penilaian terpadu. Lalu yang selanjutnya adalah terbuka. Ya, maksudnya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar dari pengambilan keputusan itu harus diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Ya, seperti tadi stakeholder. Jadi harus terbuka penilaian itu. Bahkan kita kepada siswa pun sebetulnya harus terbuka. Terbuka dalam artian kita harus memberitahukan ya pedoman penilaiannya lah. Minimal si pedoman penilaiannya, pedoman penskorannya, mohon maaf, bukan pedoman penilaian. Pedoman penskorannya. Misalkan skor untuk pertanyaan nomor 1 berapa, skor pertanyaan nomor 2 berapa. Itu pun sebetulnya kalau bisa itu diberitahukan kepada peserta didiknya. Dan hasilnya, hasil dari penilaiannya harus diberikan juga kepada peserta didiknya. Nah, itu adalah prinsip penilaian terbuka. Lalu selanjutnya menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, maksudnya penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan dari peserta didiknya. Nah, jadi ketika kita melakukan penilaian, jangan setengah-setengah, tetapi harus menyeluruh dan berkesinambungan, harus semuanya, ya. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana kita melakukan penilaian yang berkesinambungan dan menyeluruh ini, ya. Misalkan dalam pembelajaran itu kan kita harus mengarah kepada kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar kita spesifikkan lagi menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari IPK itu akan dispesifikkan lagi untuk penilaian ya, menjadi indikator soal. Nah, sehingga soal yang dibuat untuk penilaian itu harus mengarah kepada IPK dan kompetensi dasarnya. Itu nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Lalu yang selanjutnya, prinsip penilaian itu sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara terencana gitu ya, bertahap dengan mengikuti langkah-langkahnya ya. Nah, penilaian itu tidak boleh ngadadak gitu ya. Tetapi betul-betul harus direncanakan. Harus sistematis juga gitu ya. Jadi harus sistematis, harus bertahap ya, harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya, jangan ini mah misalkan guru masuk ke kelas ujuk-ujuk langsung mengadakan ulangan, tidak belajar dulu, kan itu nggak bisa juga gitu. Jadi harus sistematis. Kita ngajar dulu, memberikan pemahamannya boleh menggunakan model atau media apapun, tidak harus guru ceramah, yang penting siswa mempelajari, setelah itu baru ada ulangan gitu atau ada penilaian. Selanjutnya beracuan kriteria. Maksudnya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Ya, jadi penilaian hasil belajar ini harus mengarah kepada kompetensi dasarnya. Ya, tidak boleh ketika kita melakukan penilaian itu asal-asalan, tetapi betul-betul beracuan atau mengarah kepada kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah akuntabel. Nah, prinsip penilaian terakhir adalah akuntabel. Maksudnya penilaian itu dapat dipertanggungjawabkan. Baik dari mekanismenya, prosedurnya, tekniknya, maupun hasilnya. Ya. Dan pertanggungjawaban ini diberikan guru baik itu kepada siswanya, kepada orang tuanya, sekolah, dan lain sebagainya yang memang membutuhkan hasil penilaian ini. Nah, itu adalah prinsip penilaian hasil belajar yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan bersama ketika saudara menjadi seorang guru. Karena dalam kenyataannya kadang-kadang guru kurang memperhatikan prinsip penilaian ini. Ya. Contoh misalkan objektif tadi. Kadang-kadang ketika menilai guru selalu ada sisi subjektifnya. Ya. Misalkan
si A itu orang yang pintar, orang yang rajin lah. Ya, tetapi ketika ulangan, karena ada hal yang membuat dia tidak bisa mengerjakan dengan baik, nilainya menjadi di bawah KKM misalkan. Nah, karena guru itu tahu ini teh anak teh pintar, anak teh rajin. Saya tambahkan nilainya supaya minimal KKM. Nah, itu tidak boleh, itu tidak objektif. Ya. Guru yang baik ya harus sesuai dengan hasil pengerjaan peserta didiknya. Ya. Tinggalkan nanti ada fungsi penilaian diagnostik nih. Nah, kita diagnostik, kita diagnosa maksudnya. Kita diagnosa apa yang menyebabkan peserta didik ini yang rajin misalkan. Ini tidak memenuhi KKM. Kita lihat dari sudut pandang yang peserta didiknya. Kenapa peserta didik ini bisa seperti ini? Bisa saja misalkan karena sedang putus cinta atau karena sedang apa gitu. Sehingga menyebabkan tidak maksimal ya ketika penilaian hasil belajarnya. Nah itu ya yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami tentang prinsip penilaian hasil belajar ini yang penting kita lakukan ketika saudara menjadi seorang guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga mengenai ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Nah, adapun ciri-ciri penilaian yang pertama adalah penilaian dilakukan secara tidak langsung. Nah, contohnya adalah ketika kita menilai kepandaian atau kepintaran, ya harus melalui ukuran menyelesaikan soal. Ya, jadi tidak langsung kita bisa mengartikan ini pandai, ini pintar, ini rajin, ini B aja, misalkan. Tidak bisa. Tapi ya harus melalui tes gitu ya. Harus diberikan soal baru kita bisa menentukan. Lalu ciri-ciri penilaian yang kedua, penggunaan ukuran kuantitatif lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan pengukuran hasil dari belajarnya atau hasil tesnya, ya ukurannya itu hasilnya kuantitatif berupa angka atau skor. Nah, setelah itu diimplementasikan atau diartikan atau dinarasikan atau dideskripsikan menjadi kualitatif. Ya, yang menyatakan siswa ini nilainya di atas KKM atau di bawah KKM. Nah, itu adalah maksud dari ciri yang kedua ini. Lalu yang ketiga, penilaian menggunakan unit-unit atau satuan yang tetap. Nah, maksudnya di sini adalah ketika seorang guru melakukan penilaian, ya kita harus menggunakan ukuran ataupun satuan-satuan yang tetap. Ya, misalnya KKM antara si A dan si B itu berbeda. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus sama gitu. Kalau KKM untuk materi ini 70, ya semuanya harus 70. Jangan dibedakan karena ini mah pintar KKM-nya 80 supaya ada tantangan. Karena yang satunya lagi misalkan B aja, KKM-nya 60. Nah, itu tidak bisa. Tetapi harus sama, satuan-satuan yang tetap. Lalu yang keempat, penilaian bersifat relatif. Nah, maksudnya si penilaian ini tidak selalu tetap hasilnya. Ya, karena banyak faktor yang terjadi. Jadi belum tentu si A di ulangan pertama 80, lalu di ulangan keduanya 80 juga. Belum tentu karena relatif, tergantung banyak faktornya. Apakah dari ketidakpahaman ketika proses pembelajarannya, atau tadi ada hal-hal lain yang memang menyebabkan peserta didik ini tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Nah, sehingga ciri penilaian ya pasti relatif gitu ya. Penilaian bersifat relatif. Jadi tergantung dari kondisinya. Dan yang terakhir, penilaian sering terjadi kesalahan-kesalahan. Baik itu alat ukurnya, penilainya, orang yang dinilai, dan situasinya. Nah, ini ya, jadi penilaian juga kadang-kadang ada kesalahannya. Baik misalkan si soalnya, alat ukur nate. Soalnya yang guru buat itu salah,
penilainya atau gurunya ketika melakukan pensekoran itu salah, lalu orang yang dinilai misalkan siswanya, ya siswanya ada kesalahan dari siswanya ataupun situasi pada saat pengerjaan tesnya, ya sehingga menyebabkan penilaiannya itu tidak baik gitu, ya atau tidak berhasil. Itu bisa terjadi seperti yang tadi sudah saya contohkan, ya. Di situasi kita misalkan ketika tes, kondisi hati kita, jiwa kita tidak tenang, maka tesnya kadang-kadang hasilnya itu tidak akan maksimal, ya. Ataupun misalkan tadi ketika saudara sedang putus cinta, sedang galau, gundah gulana dan lain sebagainya, lalu saudara harus melakukan atau melaksanakan tes, itu pasti tidak akan maksimal hasilnya. Karena ya kitanya nggak tenang gitu, ya ketika mengerjakan tesnya. Nah, itu adalah ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Nah, baik, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada materi pengukuran, penilaian dan evaluasi, ya. Memang belum secara tuntas kita bahas pendalaman dari penilaian dan evaluasi. Ya, kalau pengukuran mah tadi sudah dianggap tuntas lah. Tapi untuk penilaian dan evaluasi akan kita lebih jelaskan, ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Minimal pada materi ini saudara bisa mengerti konsep dari perbedaan ketiga hal ini. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sehingga saudara mengetahui tahapan-tahapan dalam melakukan evaluasi. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan dari materi yang sudah saya berikan ini, saudara bisa memahaminya dengan baik. Untuk kegiatan berikutnya di pertemuan kali ini, silakan saudara mempelajari pada e-learning yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.